Selamat malam buat Bapak dosen Abdullah Merjani, STMT, sebagai dosen mata kuliah manajemen perawatan. Di sini saya Fikri Ricardo Yunus dengan NPM 19010006. Ini membahas tugas yang telah diberikan kepada masing-masing kelompok. Itu menjelaskan. Langsung saja masuk ke materi yang saya sudah buat. Maintenance, Productivity, and Performance Measurement. Apa itu? Itu organisasi pemeliharaan. Di sini, saya sudah merangkum beberapa materi yang ingin saya bahas. Perawatan di suatu industri merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung suatu proses produksi agar mempunyai daya saing, di pasaran. Pengenalannya, maintenance productivity is one of the most important issue which govern the economic of production activity. However, productivity is often related to second rank and ignored or neglected by those who influence production process. Maintenance performance for measuring the maintenance productivity. In general, productivity is defined as the ratio of the output to input of a production system. The output of the production system is the product of service delivered, while the input consists of various resources like the labor, material, tools, plant, and equipment. Outputs of product of service can be produced. Then higher productivity efficiency is output to input and is usually expressed as a ratio. This measure can be expressed in terms of actual expenditure of resource as compared to an expenditure of output. Effectiveness is doing the right things and measure the output conformance to specific karakteristik. Di sini tuh yaitu produktivitas perawatan adalah salah satu yang paling penting. Adalah satu hal yang paling penting, di mana ekonomi dari produksi activity. Next, performance measurement and maintenance productivity. Bisa kita lihat juga ya di sini dari product available ke stock level, di mana stock level ini ditambah dengan production rate, waktu, dan quality rate. Beberapa dari perawatan itu di antara kegagalan atau MTTV atau breakdown frekuensi kemungkinan terjadinya berhenti atau breakdown, ada juga untuk memperbaiki atau MTTR dan production rate index. Di sini tuh ada beberapa hal yang mempengaruhi hal-hal yang terjadi dari performa dari keperawatan sendiri. Bisa kita lihat juga di sini bahwa pengeluaran cost dealing with the measurement of overall maintenance results, hasil dari yang ditunjukkan dari yang dikeluarkan gitu, yang sah itu apa aja sih gitu. Nah, bisa kita lihat di sini. Next, istilah-istilah yang ada di sini tuh sudah ada ya. Total cost. Total cost itu ya pasti semua pengeluaran yang namanya dari akumulasi pengeluaran. Availability itu termasuk dari planning itu ada perencanaan, waktu perencanaan. P, production rate. Production rate ini
itu waktu operasi atau di mana suatu hal yang berproduksi itu dia beroperasi, dia melakukan segala sesuatu dengan menggunakan waktu. Quality rate ini adalah tingkat kualitas, di mana total produksi dikurangi defect quantity atau quantity reject. Mean time to repair. Di sini itu adalah penambahan dari total atau akumulasi memperbaiki gitu. Mean time between failure MTBF. Lalu ada maintain breakdown severity, baru maintain improvement, lalu ada main cost per hour, ada manpower utilization, manpower efficiency, material usage, maintenance cost index. Di sini tuh sudah saya cari-cari istilah-istilah yang ada dari maintenance productivity. Oke, next. Setelah istilah-istilah itu saya temukan, di sini masuk ke faktor. Beberapa faktor ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Faktor apa aja yang ada di sana? Yaitu pertama ada value created by the maintenance, yaitu nilai kreasi dari keperawatan itu sendiri. Yang kedua adalah alokasi dari segala sumber. Ketiga, health safety and environmental, ini lebih ke kelestarian lingkungan ya, atau hal yang memperhatikan lingkungan kerjanya. Yang keempat, knowledge management, mengetahui manajemennya. Yang kelima, nutrient in operation and maintenance strategy. Di sini ada operasi yang lagi tren atau booming dan strategi dari keperawatan itu sendiri. Yang keenam ada change in organization structure. Di sini merubah struktur organisasinya. Jikalau hal-hal yang sudah dibuat, yang sudah direncanakan atau planning itu sudah dimiliki, tapi hal itu tidak merubah gitu, hal itu tidak dapat merubah yang diinginkan tadi. Jadi untuk bisa menjadi lebih baik lagi ya dengan cara merubah struktur organisasi tadi. Next, di sini kita bisa lihat piramida dari maintenance performance indicator. Nah, di sini kita lihat ada plan, sistem, subsystem, strategi, tactical, functional. Di atas subjek, di bawah objek. Di sini di mana bahwa hierarchy level of an organization, berarti level-level dari organisasi. Hierarki yang ditujukan di sini sangat signifikan berpengaruh, di mana dari subsistem ke sistem, dari sistem ke plan gitu. Itu dari segi hal-hal yang berbau tentang yang perlu diperhatikan. Nah, dari fungsional ke taktikal dan dari taktikal ke strategik, sebenarnya ini semua sangat bersangkut paut dan hampir mirip, namun memiliki perbedaan atau memiliki kriteria yang lebih implisit atau definisinya lebih spesifik lagi. Masuk ke tabel ini di mana kita bisa melihat bahwa ada financial, customer, internal, learning, and growth. Di sini terbagi dari financial terdapat dua. Increase profitability of core product, increase sales of core model. Dari increase profitability of core product ada satu yaitu core product profitability. Dari increase sales of core models ada dua, core model sales in US dollar and core model market share. Bisa kita lihat ya di sini ada increase customer satisfaction, improvement brand safety, improvement utilization of CRM system, improve product launch effectiveness, learning and growth, improvement employees morale. Next, pendahuluan.
Materi atau topik bahasan organisasi pemeliharaan, ada yang kedua sistem pemeliharaan, yang ketiga cara atau metode pemeliharaan peralatan atau instalasi pabrik. Itu termasuk pompa, pemipaan, dan lain-lain. Organisasi pemeliharaan, perawatan di suatu industri merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung suatu proses produksi agar mempunyai daya saing di pasaran. Apa saja sih yang diperlukan dan diperhatikan dalam manajemen perawatan yang yang ada pada perusahaan kita masing-masing yang kita kerjain. Di sini kita harus memperhatikan apa aja produk yang dibuat industri harus mempunyai hal-hal berikut: memiliki quality yang baik, yaitu harga yang relevan, standar atau pantas. Yang ketiga adalah produksi dan diserahkan ke konsumen dalam waktu yang cepat. Jadi lebih ke arah efisiensi dan efektivitas. Apa saja yang sih yang diperhatikan lagi? Nah, seandainya alat rusak, itu kan masuk ke maintenance, ke perawatan. Itu dilihat di sini ada kerugian perusahaan, menjadi suatu kerugian perusahaan. Kos produksi digunakan untuk perawatan 30% dari kos operasional. Jadi setiap pengeluaran dari production digunakan untuk perawatan. Kurang lebih 30% dari kos operasional. Perusahaan besar memiliki bagian atau divisi perawatan. Definisi perawatan, suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang, perbaikinya sampai pada suatu kondisi yang dapat diterima sesuai spesifikasi dari alat atau mesin. Merawat dalam pengertian suatu kondisi yang dapat diterima antara suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan lainnya sesuai dengan standar. Pemeliharaan. Apakah pemeliharaan itu? Pemeliharaan adalah cost to continue menurut Oxford, dan menurut Webster adalah keep in existing state. Faktanya, mesin alat dibeli dan digunakan oleh perusahaan karena adanya keinginan agar mesin alat tersebut bisa melakukan atau memenuhi fungsi tertentu sesuai dengan harapan ekspektasi yang ada. Definisi lain, pemeliharaan adalah kegiatan untuk menjamin mesin mampu untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pemakainya. Produk yang dibuat industri harus mempunyai hal-hal berikut. Yang tadi itu, kualitas baik, harga yang relevan standar, dan diproduksi dengan cepat. Elemen pada perusahaan itu termasuk investor, manajer, bekerja, atau operator. Di sini bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tujuan dibentuknya bagian perawatan yaitu agar mesin-mesin industri agar mesin-mesin industri dan peralatan lainnya selalu dalam keadaan siap pakai secara optimal untuk menjamin kelangsungan produksi sehingga dapat membayar kembali modal yang telah ditanamkan dan akhirnya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tujuan utama perawatan itu pertama untuk memperpanjang umur penggunaan aset atau mesin tersebut, untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi dapat memperoleh laba yang maksimum, untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang digunakan dalam keadaan darurat setiap waktu, untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan tersebut. Selanjutnya, pengorganisasian Departemen Perawatan. Faktor yang mempengaruhi pembentukan Departemen Perawatan menjadi 6, yaitu jenis pekerjaan, kesinambungan pekerjaan, lokasi yang strategis, ukuran pabrik, bidang perawatan pabrik, keterandalan tenaga kerja yang terlatih atau yang handal. Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan perawatan akan menentukan karakteristik pekerjaan yang jenis pengawasan. Jenis-jenis pekerjaan perawatan yang biasa dilakukan adalah sipil, permesinan, pemimpaan, listrik, dan sebagainya. Kesinambungan pekerjaan. Jenis pengaturan pekerjaan yang dilakukan di suatu perusahaan atau industri akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja atau tenaga keperawatan
dan susunan organisasi perusahaan. Sebagai contoh, untuk pabrik yang melakukan aktivitas, bekerja 5 hari, kerja seminggu dengan satu shift, maka program perawatan yang preventif dapat dilakukan tanpa mengganggu kegiatan produksi di mana pekerja. Perawatan bisa dilakukan di luar jam produksi. Berbeda halnya dengan aktivitas pekerjaan produksi yang kontinu. 7 hari seminggu, 3 shift per hari, sehari, maka pekerjaan perawatan harus diatur ketika mesin sedang berhenti beroperasi. Lokasi situasi geografis. Di sini sih kalau menurut saya, kalau lokasi ini sesuai dengan apa yang ada pada kita kerjain tuh. Seandainya kita itu berbau dengan limbah, maka kita itu harus menyiapkan lokasi yang strategis untuk tidak membuang limbah itu sembarangan agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh negara, yaitu di mana tata undang-undang untuk mengatur bahwa setiap perusahaan itu memiliki tanggung jawab untuk bisa melakukan setiap pekerjaannya. Contohnya saja tadi limbah. Bagaimana bisa seandainya limbah itu dibuang dengan sembarangan, maka itu akan menyebabkan hal-hal buruk bisa terjadi. Jadi dia itu harus menentukan lokasi-lokasi mana yang strategis yang sesuai dengan pekerjaannya. Menurut saya sih seperti itu. Lanjut, di sini ada ukuran pabrik. Ya, ini sih saya skip aja. Ruang lingkup bidang perawatan pabrik dan keterampilan tenaga kerja yang terlatih. Jadi, dalam suatu pekerjaan, kita itu harus memperhatikan tenaga kerja yang andal dan mampu mengerjakan setiap pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan dari perusahaan itu sendiri. Bukan berarti perusahaan itu memaksa, tapi dia berharap perusahaan itu mentraining agar setiap apa yang ada pada karyawan itu bisa melakukan hal dengan maksimal. Konsep dasar organisasi Departemen Perawatan. Di sini adanya pembatasan wewenang yang jelas dan layak untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam kekuasaan. Yang kedua adalah hubungan vertikal antara atasan dan bawahan yang menyangkut masalah wewenang tanggung jawab yang dibuat sedekat mungkin, menentukan jumlah optimum pekerja yang ditangani oleh seorang pengawas. Yang keempat adalah susunan personil yang dapat tepat dalam organisasi. Prinsip-prinsip organisasi Departemen Perawatan. Perencanaan organisasi yang logis bertujuan untuk mencapai tujuan produksi. Ongkos perawatan untuk setiap unit produksi diusahakan serendah mungkin. Meminimumkan bahan sisa atau yang tidak standar, meminimumkan kerusakan perawatan yang kritis. Menekan ongkos perawatan yang non-kritis serendah mungkin. Memisahkan fungsi administrator dan penunjang teknik. Fasilitas yang memadai. Kantor administrasi, lokasi yang cocok, ruangan dan kondisi tempat bekerja yang baik. Bengkel atau tempat pekerjaan, lokasi, bangunan, ruangan, dan peralatan sarana utility yang dimaksud adalah komunikasi. Supervisi yang efektif diperlukan untuk melakukan pekerjaan di mana fungsi dan tanggung jawab jelas, waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan, latihan khusus untuk memenuhi kecakapan, cara untuk menilai hasil kerja, sistem dan kontrol yang efektif untuk pelaksanaan pekerjaan kualitas pekerjaan perawatan, ketentuan perawatan, ketelitian pekerjaan perawatan tidak terjadi over maintenance, penampilan kerja tenaga perawatan, biaya perawatan. Nah, selanjutnya ada aktivitas pemeliharaan, melihat, mengamati, mendengar, meraba, atau memegang, mencatat atau membersihkan. Maintenance control, sistem kontrol perawatan yang efektif meningkatkan keandalan perawatan dan membantu pemanfaatan sumber daya secara optimal. Kontrol pemeliharaan mengacu pada serangkaian kegiatan, alat, dan prosedur yang digunakan untuk
mengkoordinasikan dan mengalokasikan sumber daya pemeliharaan untuk mencapai tujuan sistem pemeliharaan yang diperlukan untuk hal-hal berikut. Contohnya saja kontrol kerja, kontrol kualitas dan proses. Yang selanjutnya pengendalian biaya dan sistem pelaporan dan umpan balik yang efektif. Bagian yang penting dari kontrol pemeliharaan adalah sistem kerja yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pekerjaan pemeliharaan. Sistem perintah kerja terdiri dari dokumen yang diperlukan dan alur proses perintah yang terdefinisi dengan baik. Fungsi kontrol pemeliharaan. Apa sih fungsinya? Nah, di sini bagian penting dan integral fungsi manajemen pemeliharaan atau MMF terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan. Dalam hal pemeliharaan, targetnya dapat berupa tindakan mengenai ketersediaan tingkat kualitas dan produksi. Kemudian manajemen mengatur, menyediakan sumber daya, dan memimpin untuk melakukan tugas dan mencapai target. Ya, di sini implementasinya, perencanaan dilakukan untuk mencapai target atau tujuan yang diinginkan. Fungsi keempat dari manajemen pemeliharaan adalah pengendalian yang menyangkut pemantauan, pengukuran kinerja, penilaian apakah tujuan terpenuhi dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan jika diperlukan. Proses kontrol. Tetapkan tujuan dan standar. Pengendalian dimulai dengan perencanaan ketika tujuan dan standar kinerja yang akan diukur kemudian ditetapkan. Tujuan kinerja harus mewakili hasil kunci penting yang harus dicapai. Mengukur kinerja aktual, tujuannya adalah untuk secara akurat mengukur hasil kinerja. Upaya kinerja, pengukuran hasil harus cukup akurat untuk menunjukkan pembedaan yang signifikan antara apa yang sebenarnya diperoleh dan apa yang dijanjikan semula. Angka ini dapat dinyatakan dalam persamaan kontrol, kebutuhan tindakan, kinerja yang diinginkan, atau kinerja aktual. Program efektif untuk meningkatkan kontrol pemeliharaan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan pabrik, mengurangi biaya, dan meningkatkan OEE dan kualitas produk. Program-program ini tercantum di bawah ini. Pemeliharaan darurat, peningkatan keandalan, total pemeliharaan produktif, dan manajemen pemeliharaan terkomputerisasi. Langkah-langkah untuk menerapkan kontrol pemeliharaan adalah melatih personil pemeliharaan tentang konsep dan teknik pengendalian pemeliharaan. Menyusun rencana kerja yang jelas, termasuk tujuan dan target yang ingin dicapai. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan proses perintah kerja. Yang keempat adalah pantau dan kumpulkan informasi dari pemerintah kerja, dari file, riwayat, dari penyusun laporan tentang efisiensi. Yang kelima adalah meneliti penyimpangan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jika ada penyimpangan, ambil tindakan korektif atau revisi. Dan atur target yang lebih tinggi. Next. Sebentar. Ada masalah menjadi. Oke. Mengantar semua industri proses utama menggunakan pemeliharaan turnaround secara teratur. Ini tentang TAM. Apakah TAM itu? TAM utama adalah durasi pendek dan integritas tinggi dalam hal beban kerja. Menghabiskan biaya yang setara dengan anggaran pemeliharaan tahunan karena proyek TAM sangat mahal dalam hal biaya langsung dan kehilangan produksi. Biaya sangat dramatis dan secara langsung berkontribusi pada laba perusahaan. Namun mengendalikan biaya dan durasi penyelesaian merupakan tantangan yang berat.
Yang pasti, perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan adalah salah satu elemen terpenting dalam manajemen. Perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan adalah salah satu elemen terpenting dalam manajemen pemeliharaan dan dapat memainkan peran kunci dalam mengelola kejadian tam yang kompleks. Tujuan keseluruhan dari turnaround atau tam adalah untuk memaksimalkan kapasitas produksi dan memastikan bahwa peralatan dapat digunakan dan aman untuk dioperasikan, meskipun tam yang berbeda mungkin memiliki tujuan spesifik yang berbeda. Inisiasi berputar. Karena kompleksitas dan ukuran proyek tam di sebagian besar pabrik proses, keberhasilan pencapaian cara ini adalah hal kualitas dan biaya sangat penting untuk profitabilitas perusahaan dan keunggulan kompetitifnya. Penahan kawan dan Ben Davam memberikan pendekatan struktur untuk perencanaan dan pengelolaan tam. Sebentar. Oke. Selanjutnya di sini ada lingkup kerja. Lingkup kerja ini apa ya? Nah, lingkup kerja ini adalah daftar tugas atau kegiatan yang perlu dilakukan selama tam. Ini adalah fondasi di mana semua aspek lain dari acara berputar, terutama keselamatan, kualitas, durasi, profil, sumber daya, dan tam. Ini adalah fondasi di mana semua aspek lain dari acara berputar. Oke, mohon maaf. Selanjutnya ialah pekerjaan massal seperti overhaul sejumlah besar barang-barang besar, barang-barang kecil seperti katup dan pompa kecil. Ini adalah hal yang dihasilkan dari berbagai sumber, seperti persyaratan keselamatan hukum, produksi atau program peningkatan kualitas. Masukan tentang daftar ini diperoleh dari Departemen Produksi, Pemeliharaan Teknik, Proyek, dan Keselamatan Kualitas. Masukan tentang daftar ini diperoleh dari Departemen Produksi, Pemeliharaan Teknik, Proyek, dan Keselamatan Strategis yang baik dalam membuat daftar kerja tam. Alat pelindung diri yang dibutuhkan itu yang ditempatkan pada penjadwalan penutupan yang tidak sepenuhnya direncana secara efektif, menempatkan beban perencanaan pada orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Long lead time resource, yang panjang pengadaan material dan suku cadang yang harus dilakukan terlebih dahulu, terutama barang-barang yang membutuhkan lead time yang lama. Apa contohnya? Yaitu pengiriman untuk rotor kompresor, mungkin bisa mencapai 6 bulan. Kontraktor, ukuran dan kompleksitas tam mengharuskan penggunaan kontraktor persiapan yang baik dari paket pekerjaan sangat penting dan menentukan jenis dan jumlah kontrak yang dibutuhkan. Ukuran tenaga kerja yang dibutuhkan dalam beberapa keadaan melebihi 15 kali untuk personel dan pembayaran rumah bisa mengontrol durasi dari tam tersendiri. Penting untuk mengetahui penting untuk memiliki proses yang baik untuk pemulihan kontrak untuk memastikan pengiriman pekerjaan.
yang berkualitas. Perencanaan TAM. TAM memerlukan perencanaan rinci yang efektif karena melibatkan sejumlah besar personil yang bekerja di bawah batasan atau untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Oleh karena itu memerlukan perencanaan urutan detail yang tidak ditemukan selain operasi normal. Tujuan dasar dari perencanaan adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan yang tepat dilakukan pada waktu yang tepat dan ditugaskan kepada orang yang tepat. Merupakan praktik yang baik untuk mengkategorikan pekerjaan TAM ke dalam kelas berdasarkan kriteria yang baik dan penjadwalan kerja. Jadwal TAM akhir akan menjadi perpaduan yang dioptimalkan dengan persyaratan di atas. Organisasi TAM sangat penting untuk perjalanan acara dan menangani penanganan dua pertanyaan penting berikut. Siapa yang akan mengelola turnaround dan siapa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut? Manajemen pabrik harus memanfaatkan pengalaman sebelumnya dan memilih yang terbaik, personel yang sesuai untuk merencanakan dan melaksanakan TAM. Logistik situs, persiapan logistik. Apa sih ini logistik situs? Persiapan logistik lokasi yang terorganisasi dengan baik memfasilitasi pelaksanaan TAM, meminimalkan penundaan, meningkatkan pemanfaatan sumber daya logistik, situs mengatur operasi TAM dan menunjukkan tempat penyimpanan material, lokasi peralatan, akomodasi personil, kontraktor, dan mobilisasi efektif setiap seorang untuk melakukan tugas-tugas yang ditentukan. Elemen penting dalam logistik situs adalah plot rencana. Anggaran TAM. Pengalaman menunjukkan bahwa peristiwa TAM mahal dan biasanya mengalami pengurangan biaya, proyek dan pekerjaan. Paket pekerjaan yang direncanakan dengan baik merupakan persyaratan untuk perkiraan biaya yang baik. Selanjutnya, rencana keselamatan. Berhubungan tentang safety atau environment in a company. Kebijakan harus dikomunikasikan dan dikomunikasi dengan baik untuk memfasilitasi implementasinya. Jaringan komunikasi keselamatan yang menetapkan hierarki yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan keselamatan dan memastikan bahwa setiap orang mematuhinya. Ini menentukan rantai keamanan dan jalur komunikasi yang jelas. Program yang melibatkan semua orang dalam pemantauan keselamatan tergantung pada budaya organisasi dan program kesadaran keselamatan. Prosedur komunikasi TAM, pelaksanaan TAM mengumpulkan banyak orang dari kontraktor yang berbeda. Sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam acara TAM adalah orang baru di lokasi dan berasal dari organisasi dengan budaya dan sikap berbeda terhadap keselamatan dan kualitas. Keragaman orang yang terlibat dapat menimbulkan konflik dan persaingan. Dalam lingkungan seperti itu, komunikasi memainkan peran sentral dalam mengurangi penundaan, konflik, dan kecelakaan. Eksekusi TAM. Eksekusi TAM dimulai setelah perencanaan yang matang, persiapan dan memastikan semua sumber daya yang dibutuhkan adalah di lokasi, fokus pada tahapan yang memberikan pekerjaan dan proyek seperti intelijen melalui pemantauan dan pengendalian yang efektif. Eksekusi proses melibatkan beberapa langkah kunci yang meliputi sebuah rencana selesai, sebuah rencana tak terduga, rutinitas manajer TAM, pergeseran hari, prosedur pergantian shift malam, mengendalikan pekerjaan, dan seterusnya.
Masalah penting yang dapat dieksekusi meliputi pedoman untuk penutupan pabrik, contoh rutinitas sehari-hari, pedoman pengendalian kerja, penanganan dan pekerjaan tak terduga, dan panduan memulai. Penutupan TAM. Penutupan TAM dilakukan akhir. Setelah menyelesaikan tugas TAM, prosedur startup pabrik akan mengikuti. Pengoperasian pabrik bukanlah hal akhir dari TAM. Penting untuk meninjau seluruh acara untuk mengimplementasikan pelajaran yang dapat didapat untuk diperlukan penyusunan laporan akhir TAM, rekomendasi untuk perbaikan. Organisasi harus mengukur kinerja TAM dan mengamati tren. Seperti semua pengukuran, satu indikator dapat menyesatkan. Oleh karena itu perlu dirancangkan sejumlah kriteria untuk memberikan indikasi kinerja yang seimbang. Kesimpulannya dari semua ini adalah menyimpulkan bab ini dengan menyoroti perbedaan utama antara proyek TAM dan proyek lain. Beberapa pelajaran dari survei yang dilakukan oleh penulis di industri petrokimia, manajer TAM adalah manajemen proyek dalam arti memiliki semua elemen manajemen proyek. Secara umum, pengendalian manajemen proyek berlaku untuk TAM, namun ada fitur unik yang membedakan TAM dari proyek lain. Perbedaan utamanya adalah sebagai berikut. Sebagai besar proyek menciptakan sesuatu yang baru, seperti dalam industri konstruksi. Namun manajer TAM menghubungkan dengan penggantian, perbaikan, dan overhaul peralatan. Yaitu, dia tidak merubah cara bekerjanya, cuma dia hanya merubah proses-proses, bukan proses, eh, lebih ke arah merubah hal-hal apa saja yang ada pada proses tersebut gitu. Lingkup pekerjaan proyek lain difungsikan dengan baik dan terlihat berdasarkan gambar spesifikasi kontrak dan lain-lain. Sedangkan lingkup TAM didefinisikan secara longgar dan perlu diidentifikasikan berdasarkan pengalaman TAM masa lalu, laporan inspeksi, dan permintaan operasi, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf terhadap apa yang sudah saya bagikan terhadap Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang menyaksikan. Sebelumnya, saya hanya manusia biasa yang banyak kekurangan. Selamat malam.